Cahaya di tengah kekacauan, kisah Marcus Aurelius. Angin dingin menyapu dataran luas di utara Danube. Asap dari perkemahan militer Romawi menari di udara pagi. Di tengah tenda-tenda prajurit, berdiri satu tenda yang tak mencolok. Di dalamnya seorang pria tua sedang duduk, menulis. Namanya Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, penguasa dunia yang saat itu luasnya melampaui mimpi. Namun ia tidak sedang menulis perintah perang, atau mencatat strategi. Ia sedang menulis untuk dirinya sendiri, dalam sebuah jurnal kecil yang kini kita kenal sebagai Meditations. Jangan berharap dunia menjadi baik padamu, tulisnya. Berusahalah menjadi manusia yang baik bagi dunia. Di masa itu, Romawi sedang kacau. Wabah melanda, perang barbar datang silih berganti. Pengkhianatan, perebutan kekuasaan, kelaparan, dan pemberontakan menjadi makanan sehari-hari. Namun Marcus tidak membiarkan dirinya larut dalam keputusasaan. Ia menahan amarah, meredam kesombongan, dan tetap berdiri tegar di tengah badai. Setiap pagi, sebelum memimpin pasukannya, ia bermeditasi, bukan duduk diam dalam keheningan, tapi berbicara dengan dirinya sendiri, tentang kewajiban, keteguhan, dan rasa syukur. Anak kaisar, murid kehidupan, lahir sebagai bangsawan, Marcus sejak muda sudah tertarik pada filsafat. Ia tidur di lantai meski istana menyediakan pengajar. Ia membaca Epictetus, Seneca, dan Zeno seperti orang lain membaca. Ia percaya bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dunia, tapi bisa mengendalikan responnya terhadap dunia. Kau bisa saja dilempar ke kegelapan, tulisnya, tapi jangan biarkan cahayamu padam. Ketika menjadi kaisar, ia tidak berubah. Ia memerintah dengan adil, mendengarkan senat, menghormati rakyat. Ia tidak suka pesta, tidak rakus harta, dan selalu berusaha hidup sederhana dalam kemegahan. Tapi hatinya terus diuji oleh penyakit istrinya, pengkhianatan temannya, dan satu hal yang paling menghantui, anaknya sendiri, Commodus. Commodus tumbuh angkuh, haus kekuasaan, dan mencintai kekerasan. Marcus mencoba mendidiknya dengan kasih dan filosofi, tapi gagal. Ia tahu, warisan terbesar yang bisa ia tinggalkan bukanlah anaknya, tapi pikirannya. Menjelang akhir, dalam tenda yang sama, bertahun-tahun kemudian, Marcus jatuh sakit. Tubuhnya lemah, tapi pena di tangannya tetap bergerak. Ia menuliskan satu kalimat terakhir. Hidupmu adalah apa yang dipikirkan jiwamu tentangnya. Ia memanggil jenderalnya, menyampaikan perintah terakhir dengan suara lirih. Ia tidak menangis, tidak mengeluh. Ia hanya mengangguk pada langit yang kelabu, seolah berkata, aku telah hidup sesuai kodratku sebagai manusia. Itu cukup, warisan sunyi. Marcus Aurelius wafat di medan perang, bukan di istana. Ia tidak meninggalkan istana mewah, tapi meninggalkan sebuah buku kecil, yang berabad-abad kemudian menjadi panduan bagi pemimpin, pejuang, filsuf, dan orang-orang biasa yang mencari arti hidup dalam dunia yang penuh penderitaan. Di zaman di mana orang berebut tahta dan kehormatan, Marcus Aurelius memilih kebajikan dan kebenaran. Ia adalah kaisar yang duduk di sebelah sana, tapi hatinya bersandar pada filsafat dan pikirannya tertambat pada bintang. Senja sang filsuf kaisar, di perbatasan utara, musim dingin tidak menunggu belas kasihan, kabut menggantung di antara pepohonan gelap, dan supingan bumi membeku seperti waktu yang berhenti. Di dalam tenda itu, tubuh Marcus Aurelius terbaring lemah. Penyakit telah mencengkeramnya selama berminggu-minggu. Namun setiap pagi, ia masih menulis. Tangan kirinya gemetar, tapi pena tetap menari. Tak ada catatan tentang perang. Tak ada kemarahan terhadap pengkhianat. Yang tertulis adalah bisikan batin yang jernih. Kematian tersenyum pada kita semua. Yang bisa kita lakukan hanyalah tersenyum kembali. Di luar tenda, sang putra Commodus duduk di atas pelana kuda. Gemerlap baju besinya kontras dengan wajahnya yang dingin. Ia sudah tak sabar mewarisi tahta. Para jenderal mengangguk padanya, bukan karena hormat, tapi karena takut. Seorang penasihat setia datang ke sisi Marcus. Kaisar, Commodus tidak seperti Anda. Ia tidak peduli pada keadilan, apalagi pada kebaikan. Masih ada waktu untuk menunjuk pengganti lain. Marcus membuka matanya, lemah, tapi tajam. Ia tersenyum tipis. Aku tidak memilih dia sebagai penggantiku karena ia paling bijak, tapi karena ia anakku. Dan karena aku ingin diuji, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai ayah. Renungan terakhir. Di malam terakhir hidupnya, Marcus meminta semua orang meninggalkan tenda.
Ia ingin menyendiri. Ia berbaring, memandangi langit yang penuh bintang. Ia selalu percaya bahwa alam semesta ini adalah satu tubuh besar, dan manusia hanyalah sel di dalamnya. Apa gunanya takut mati? Isinya pada aku. Jika aku hendak kembali ke alam tempat aku berasal. Sebelum tidur, dia menyentuh lembar terakhir bukunya, Meditations. Dengan suara lirih, dia menambahkan satu kalimat terakhir. Hidup dengan kebajikan, terima kematian dengan tenang. Maka engkau telah hidup seperti seorang manusia. Epilog, api yang tak padam. Marcus Aurelius wafat pada tahun 180 yang dunia berduka, namun tidak gentar. Ia telah menanam benih-benih kekuatan batin di hati siapapun yang mengenalnya, bukan karena kekuasaannya, tapi karena ketenangannya di tengah badai. Buku catatannya, yang tak pernah ia niatkan untuk diterbitkan, dibaca oleh raja-raja, jenderal, biksu, pebisnis, pelaut, dan pencari makna di seluruh dunia, berabad-abad kemudian. Marcus tidak abadi, tapi ketenangannya adalah abadi. Ia adalah kaisar yang bisa memerintah dunia, tapi memilih untuk memerintah dirinya sendiri terlebih dahulu.